Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama pada pagi hari ini melalui ibadah online kita mau memuji, menyembah Tuhan. Bahkan lebih lagi kita terus mau mendekat di hadapan Tuhan. Dan kita percaya kekuatan, sukacitanya terus dicurahkan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari yang sudah kami lalui Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu, Kau senantiasa memberkati kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, kami ingin datang kepadamu, membawa pujian kami, penyembahan kami Tuhan, hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya memberkati ibadah online kami pada pagi hari ini, kiranya memberkati dari awal ke tengah kepada akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian yang berkata, rindu selalu bersama. Dengan segala
itu yang kusukai di dalam Tuhan. Ku serahkan Kau yang layak. Haleluya. Ku serahkan Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kembali di dalam kasih kuasa Tuhan Yesus. Saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama, kita tundukkan kepala, kita berdoa, minta pimpinan dan hikmat Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami menaikkan segala pujian dan syukur kami oleh sebab Tuhan baik. Kembali kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Urapi dan berkati setiap kami. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan saat ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kegirangan, firman Tuhan menjadi kesukaan bagi setiap kami. Saat kami mendengar, hati kami bersukacita. Saat kami membaca, kami bersukacita karena firman Tuhan adalah hidup kami. Berkati pemberitaan waktu ke depan, sehingga kami semua boleh diberkati oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah Tuhan siapkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Amin. Berbahagialah setiap kita yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang yang bertanya berarti ia membutuhkan suatu jawaban. Jawabannya bisa macam-macam. Jawabannya bisa iya, bisa tidak, atau bisa tunggu. Jawabannya bisa jadi menyenangkan, tetapi jawaban itu bisa jadi juga tidak menyenangkan. Itulah jawaban. Tetapi saudara-saudara, bagaimana kalau pertanyaan kita atau kita sedang mengajukan pertanyaan tetapi dijawab juga dengan pertanyaan?
Nah, inilah yang akan kita renungkan bersama-sama, bagaimana ketika Yesus menjawab para ahli Taurat, imam-imam kepala, dan tua-tua Yahudi ketika mereka mengajukan pertanyaan, dan jawaban Yesus juga adalah mengajukan pertanyaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, Yesus sedang mengajar, maka datanglah imam-imam kepala. Juga ada ahli Taurat, juga tua-tua. Dan ketika kelompok ini, jadi ada yang berstatus imam-imam kepala, ahli Taurat, dan juga tua-tua Yahudi, mereka mendatangi Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah misi mereka sehingga mereka perlu mendatangi Tuhan Yesus? Mereka sepakat untuk mengajukan pertanyaan, dan pertanyaan itu adalah, katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Saudara-saudara, pertanyaan yang mereka ajukan, mereka ingin tahu dari mana Yesus itu punya kuasa sehingga melakukan hal-hal itu. Nah, dari pertanyaan ini memiliki satu makna, saudara-saudara, bahwa mereka ahli Taurat, imam-imam kepala, dan tua-tua Yahudi, sesungguhnya mereka mengetahui pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, bahwa yang Yesus lakukan, bahwa yang Yesus kerjakan, mereka mengetahui. Sesungguhnya yang mereka ketahui juga adalah bahwa apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan, itu bukan pekerjaan manusia. Ternyata saudara-saudara, meskipun mereka mengetahui hal-hal itu, tetapi mereka belum mengenal siapakah Yesus. Mereka tahu bagaimana orang lumpuh disembuhkan oleh Yesus. Orang buta dibuatnya melihat, dan bahkan banyak orang sakit kusta disembuhkan, dan berita ini tersebar di seluruh daerah pada waktu itu. Jadi ketika semua orang mendengar tentang Yesus, mereka paham, mereka tahu mujizat-mujizat yang dilakukan, mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus telah dilihat oleh masyarakat pada saat itu. Bukan hanya dilihat, tetapi juga banyak orang yang telah mengalami mujizat-mujizat tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka adalah imam, mereka adalah ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi yang mengetahui hal-hal itu. Tetapi mereka belum mengenal siapakah Yesus. Mari saudara-saudara, kita mengenal Yesus dengan benar. Kita tahu, semua orang tahu apa yang dikerjakan Yesus itu telah nyata, dan mereka sepakat mengakui itu adalah satu mujizat. Jika itu dikerjakan oleh manusia, sepertinya sesuatu yang mustahil. Lazarus yang sudah 4 hari dikuburkan, dan ketika Yesus mendatangi kubur itu dan menyuruh orang membuka pintu kubur itu, Yesus berseru, "Hai Lazarus, keluarlah." Maka Lazarus yang tadinya mati 4 hari, kemudian keluar dengan masih bungkusan yang membungkus tubuhnya saat dia dikubur. Dan masih banyak yang lain lagi. Dan ini mereka sangat paham betul tentang peristiwa-peristiwa itu. Tetapi ternyata mereka belum mengenal siapakah Yesus itu yang sesungguhnya. Saudara-saudara, mari kita mengenal Yesus dengan benar, supaya kita sungguh-sungguh mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Yesus ini, saudara-saudara, dari dulu, dari abad pertama hingga sekarang abad ke-21, Yesus sering dibicarakan oleh banyak orang. Bahkan nama Yesus ini sering menjadi
perdebatan. Bahkan nama Yesus ini sering disebut oleh nama banyak orang, mendiskusikan. Entah didiskusikan yang benar maupun yang tidak benar. Tetapi semua orang sudah mendengar, sudah memahami siapakah Yesus itu. Mari kita sungguh-sungguh mengenal Yesus dengan benar agar kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara, jawab Tuhan Yesus kepada mereka, ayat yang ketiga. Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Ini satu pertanyaan, tetapi pertanyaan ini adalah suatu jawaban, dan yang jawaban ini juga menuntut jawaban dari yang bertanya. Inilah jawaban Yesus yang berupa pertanyaan, dan pertanyaan membutuhkan jawaban mereka. Ini adalah pertanyaan Tuhan Yesus yang umum, yang sudah diketahui, yang sudah dipahami oleh banyak orang. Ketika orang menerima pertanyaan ini, pasti mereka bisa menjawab, dan tidak mungkin tidak bisa menjawab. Ini adalah pertanyaan yang umum, yang gampang, yang sudah dikenal oleh banyak orang. Tetapi saudara-saudara, mengapa pertanyaan ini membuat mereka bingung? Membuat mereka menjadi seperti orang yang tidak tahu sama sekali. Mereka mempertimbangkannya, ayat yang kelima sampai yang keenam. Mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu. Sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang begitu gampang, tetapi bagi imam-imam kepala ini, bagi tua-tua Yahudi ini, bagi ahli-ahli Taurat ini, mengapa bagi mereka bingung? Ternyata saudara-saudara, kemungkinan karena ada kepentingan di dalam diri mereka, sehingga membuat mereka menjadi bingung sendiri. Loh, bukankah mereka itu imam? Bukankah mereka itu ahli-ahli? Bukankah mereka tua-tua yang paham betul tentang tradisi adat berita yang berkembang saat itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa mereka tahu risiko dari setiap jawaban yang akan mereka berikan, dari surga atau dari manusia. Apakah baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Semua orang sepakat bahwa Yohanes ini adalah seorang nabi dari Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Semua orang tahu itu. Tetapi apa jawaban mereka yang ketujuh? Jawaban mereka kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Jadi mereka sepakat tidak tahu. Padahal pilihannya hanya ada dua, dari surga atau dari manusia. Mengapa mereka menjawab tidak tahu? Bukankah semua orang sudah tahu bahwa Yohanes diutus oleh Tuhan? Semua orang tahu bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Tentunya bagi mereka seharusnya pertanyaan itu bukan sesuatu yang sulit. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat sebuah pertanyaan yang diajukan oleh tiga kelompok tadi, dan juga jawaban Tuhan Yesus kepada mereka, sebenarnya tidak ada yang sulit untuk dijawab. Tetapi mengapa mereka mengalami kesulitan? Saudara-saudara,
ini kembali karena ada satu kepentingan. Hati-hati dengan kepentingan yang sedang kita miliki pada saat ini. Sebab jika kita tidak hati-hati terhadap kepentingan yang ada dalam diri kita, maka itu sesungguhnya akan menjadi penghambat sehingga kita tidak mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan apa-apa karena Yesus tidak memberikan jawaban. Karena mereka ditanya yang gampang tidak menjawab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu masyarakat sudah mendengar berita tentang Yesus. Dan bagi mereka Yesus bukanlah orang asing di tengah-tengah mereka. Kalau kita perhatikan dalam Matius pasal 16 ayat 13, ketika Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan kepada para murid-murid, kata orang. Jadi Yesus mengatakan kepada murid-murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan bagi para murid-murid yang sudah yang mendengar pertanyaan itu, mereka paham betul. Dan akhirnya jawaban mereka memang macam-macam. Ada yang menjawab satu, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Yang kedua ada yang menjawab Elia. Yang ketiga ada yang menjawab Yeremia. Dan yang keempat ada yang menjawab salah seorang dari para nabi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sudah pandangan umum, kata orang. Tapi kalau saudara melihat teksnya nanti, Bapak Ibu bisa membaca, akhirnya Tuhan Yesus minta kepada Petrus, menurut kamu, bukan kata orang, tetapi menurut kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yohanes 10 ayat 37 sampai 38. Ketika Yesus berada di Serambi Salomo dan ketika Yesus juga sedang berdiskusi dengan orang-orang Yahudi, dia berkata, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh, nah ini saudara-saudara penting sekali, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti. Pertanyaan mereka sesungguhnya pengen mengerti, tetapi mereka tidak mau mengerti. Nah saudara, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Antara Bapa dan Yesus, yang mana saudara-saudara, firman Allah yang telah menjadi manusia, dan firman yang menjadi manusia itu yang dipanggil dengan nama Yesus telah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang dilihat, yang bisa diraba oleh orang-orang pada waktu itu. Sang firman yang telah menjadi manusia. Makanya di sini Yesus berkata bahwa supaya kamu mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah, ini menuntut suatu pemahaman yang begitu mungkin agak rumit sedikit, tetapi kita harus memang melaluinya. Supaya apa? Untuk bisa mengetahui, untuk bisa mengerti, perlu perjuangan yang keras. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, apanya yang satu dengan Bapa? Sementara Yesus itu adalah manusia pada waktu itu. Kalau kita memahami secara fisik, Bapa ada di surga, sementara Yesus yang fisik itu ada di bumi. Bagaimana Yesus bisa berkata, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Apa maksudnya?
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes sudah jelas mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah, jadi firman itu tinggal di mana? Firman itu ya di dalam Allah dan firman itu ya firmannya Allah. Firman itu ada di dalam Allah. Makanya ketika Yesus berkata, Bapa di dalam aku, maksudnya firman itu bersama-sama dengan Bapa. Sementara tubuhnya Yesus, yaitu lahir dari Bunda Maria. Yang dimaksudkan Yesus, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, bukan fisiknya Yesus yang lahir melalui Bunda Maria, tetapi firman itulah yang di dalam Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita mengetahui dan mengerti dan mengenal siapakah Yesus itu. Nah, kita banyak melihat bagaimana ketika Paulus belum mengenal Yesus, mati-matian dia berusaha untuk menganiaya orang-orang yang menyebut Yesus itu Tuhan, menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Dia belum mengenal Yesus. Tetapi setelah dia mengenal Yesus, luar biasa. Apa yang dulu aku anggap menguntungkan, tetapi sekarang karena Yesus, aku anggap semuanya rugi. Jadi di dalam hidup Paulus sekarang yang punya nilai yang paling berharga di dalam hidupnya adalah Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di ayat lain juga, bagaimana memang orang-orang ini minta dan bertanya, dari kuasa mana engkau melakukan hal-hal itu? Dan beberapa kali mereka juga menuntut suatu tanda kepada Yesus untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Sebagaimana Matius 12 ayat 38 sampai 42, Lukas 11 ayat 29 sampai 32. Tetapi Yesus hanya memberitahu kepada mereka, bagi mereka sudah ada tanda, yaitu Yunus. Apa maksudnya tanda Yunus? Semua orang tahu tentang Yunus yang diutus oleh Tuhan pergi ke Niniwe. Dan oleh karena Yunus inilah yang pergi ke Niniwe, yang mana 40 hari lagi kota Niniwe akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi ketika mendengar pemberitaan apa yang disampaikan oleh Yunus, Raja Niniwe, semua warga Niniwe, bahkan binatang-binatang yang ada di situ, mengambil keputusan untuk bertobat dengan cara berpuasa. Sementara yang ada di antara mereka pada waktu itu adalah lebih daripada Yunus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berdoa, kita terus belajar bagaimana supaya kita mengenal Tuhan dengan benar dan baik, supaya berkat-berkat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Sesungguhnya mereka bertanya adalah seharusnya mereka mendapatkan jawaban. Ketika mereka mengajukan pertanyaan, harusnya ada timbal balik, ada diskusi yang baik. Kalau mereka bertanya dan Yesus juga minta jawaban dari mereka, harusnya ada imbal balik. Itu yang disebut diskusi yang baik. Tetapi mereka sepakat, kami tidak tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Memang banyak pertanyaan yang muncul dalam diri kita, tapi mari kita dengan rendah hati di dalam doa kita bertanya. Dan di dalam terus membaca firman-Nya, kita juga bisa bertanya, apa yang akan Tuhan berikan kepada kita melalui pertanyaan-pertanyaan itu. Demikian juga dalam situasi kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ini terjadi pandemi COVID-19 di dunia pada saat ini?
Marilah dengan situasi seperti ini, kita semakin meningkatkan diri kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan, terus membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, agar kita mengerti jawaban-jawaban yang tepat, jawaban-jawaban yang terbaik, apa maksud Tuhan dan rencana Tuhan melalui peristiwa ini. Biarlah Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur jika pada kesempatan ini kembali kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami terima bersama-sama, ini terus memacu kami untuk kami terus belajar mengenal siapakah Yesus itu. Ketika ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan juga tua-tua Yahudi yang mengajukan pertanyaan kepada Yesus, tetapi mereka tidak mau bekerja sama, dan akhirnya mereka tidak mendapatkan jawaban karena mereka telah sepakat kami tidak tahu. Dan biarlah Tuhan ketika Tuhan menjawab setiap doa kami, entah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, biarlah kiranya kami tetap bersukacita, berbahagia, menerima setiap jawaban yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Meteraikan apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami terima bersama-sama, sehingga firman Tuhan ini sungguh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini dengan satu pujian yang berkata, telah mendekati.
Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memimpin kami, menyertai kami, dan bahkan memberkati jalannya hidup kami saat ini. Kami boleh mengakhiri ibadah kami hari ini penuh sukacita. Biarlah kiranya penyertaan dan bimbingan Tuhan terus menyertai setiap kami dalam seluruh kegiatan, tanggung jawab yang akan kami lakukan pada hari ini, bahkan pada pekan ke depan. Biar kiranya penyertaan Tuhan nyata kepada kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kami ambil lagi kiranya terimalah Tuhan yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, rekan terkasih. Pak Petrus. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.